welcome back to my channel Tarot by Vina SK. Well, kali ini aku bikin pick a card reading bulan Agustus 2020. Sorry banget aku agak vakum karena emang lagi sibuk banget di real life, but I'm try to be consistent di sini. I'm trying. Dan di sini kayak biasa ada 3 pile. Oke. Ada pile 1, pile 2, pile 3 yang bisa kalian pilih, dan for information aja, ini adalah general reading, jadi nggak bakal semua resonate sama kalian. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa nggak resonate, kalian bisa pindah ke pile lain, atau lebih baik sih readingnya ambil yang emang personal aja sama aku. Semua informasi sudah aku taruh di description box, jadi kalian bisa cari di sana. Dan ini pick a card readingnya ini cuman buat secara umum aja ya. Untuk asmaranya aku pisah, oke? Jadi ini grup 1, grup 2, grup 3. Kalau kalian perlu butuh waktu yang lebih lama, kalian bisa pause dulu videonya, oke? Aku akan move ke pile number 1. Agak banyak sih ini kartunya emang. Oke. Halo, pile number 1. Di sini aku memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6 kartu oracle dan 1 tarot. Jadi aku mulai dari tarotnya dulu ya. Ada Death in reverse, kebalik. Ten of Swords, Eight of Wands in reverse, Three of Swords in reverse. Terus ada Five of Wands. Terus di energy ada Healer of the Age. Maybe I should do this. Ya, kelihatan semua. Dadah. Oke. Terus ada Appreciation. Ada Anxiety. The universe has your back. Ada My outer experience are a reflection of my internal condition. Kebalik dia beneran. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Oke, aku mulai dari ini lagi satu deh kalau gitu. Dari Wisdom. Ada Unfinished Symphony. Terus ada Between World dan Bless. Oke, grup. Oke, I think it's more than enough. Can you see this? Oke, grup 1. Kalian kayaknya masih membawa beban ya dari bulan Juli. Jadi beban yang kayaknya berat banget buat kalian, dan akhirnya kalian capek banget dan kayak stuck. Di sini sih opsinya itu adalah either kamu harus move atau enggak sama sekali. Jadi kalau kamu memang stuck di sini, aku ngerasa karena ada Death in reverse. Death in reverse, jadi ini artinya stagnansi. Jadi di sini kamu ngerasa nggak bisa kemana-mana, tapi satu-satunya cara yang bikin kamu keluar dari posisi ini adalah kamu harus move. Kamu harus melakukan perlawanan di sini. Gitu. Bagaimanapun emosinya kamu saat ini, sedang marah, kecewa, atau everything yang bikin kamu rasanya tuh nggak nyaman ya, anxiety ya, kayak galau, maybe apakah aku bisa, apakah yakin, kamu nggak yakin itu loh sama dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Karena di sini kamu ngerasa di posisi ini lah kamu tuh kayak udah lelah banget, kayak udah nggak punya tenaga lagi. Tapi satu-satunya cara adalah ya kamu harus move, kamu harus melawan, kamu harus bagaimana perasaannya kamu itu, kamu pokoknya harus kuat, kamu harus menjaga emosinya kamu di sini, gitu. Tapi walaupun kamu harus move ya, karena
karena kartu death ini adalah melambangkan stagnansi, ini kamu harus move, tapi kamu jangan terburu-buru mengambil keputusan di sini. Ini kartunya cepet banget. Kalau misalkan ini artinya tuh kayak ada kalau misalkan dia nggak kebalik ya, itu artinya bagus, nggak bagus. Yang artinya tuh kayak move-nya cepat banget, kecepatannya fast. Tapi kalau ini, kamu dibilang jangan terburu-buru, gitu loh. Kamu harus berjalan. Kamu harus berjalan di sini. Karena kamu harus keluar dari posisi ini. Tapi kamu nggak boleh terburu-buru. Mana dia? Dan jaga emosimu. Karena kalau kamu stuck terus, kamu nggak bakal dapat apa-apa gitu loh di sini. Oke? Nah, di sini adalah perasaannya kamu sekarang, anxiety. Kayak kamu tuh ragu sama dirinya kamu, ragu sama semuanya. Kayak kamu ragu sama step yang akan kamu lakukan setelah ini, gitu. Tapi karena emang sudah jalannya, kamu harus menyelesaikannya. Dan sebelum kamu mulai ke depan, kamu harus menyelesaikan apa yang emang harus kamu selesaikan dulu. Misalkan ini kamu mau pindah kerja, atau emang kamu di PHK gitu, misalkan kamu harus selesaikan dulu pekerjaan yang memang sudah ada buat kamu, tanggung jawabnya buat kamu. Setelah itu ya udah, kamu bisa move buat cari pekerjaan lain, atau kamu memikirkan next step, atau mungkin berbarengan, tapi harus diselesaikan ini unfinished symphony-nya ini, gitu. Dan emang kamu di bulan Agustus ini ada transisi, karena ada between world, transisi yang bikin kamu harus kreatif, gitu. Karena mungkin kamu sudah stuck, kamu nggak tahu ngapa-ngapain, kamu tahu bahwa kamu tuh harus menjadi lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi, dan out of the box lah mikirnya. Karena masalah yang kamu hadapi sekarang itu bukan masalah yang bukan masalah yang bisa diselesaikan sama orang lain, tapi dirimu sendiri. Jadi kamu harus mikir out of the box, gitu. Dan aku lihat ya, setelah kalian berpikir out of the box, kalian berjalan pelan-pelan. Ya harus pelan-pelan ya, jangan cepet-cepet gitu. Karena yang namanya menyelesaikan masalah ini nggak boleh terburu-buru. Takutnya nanti ada yang salah kan. Tapi setelah itu kalian akan ada appreciation sama bless. Jadi kalian mengapresiasi banyak orang, dan terutama diri sendiri mengapresiasi kemajuan yang kamu bikinin, yang telah kamu perbuat, Jadi mungkin kamu diapresiasi di tempat baru, mungkin kamu mengapresiasi atas kinerjamu selama ini yang sudah baik dan menghasilkan bonus yang banyak, apalagi yang self employment kayak aku ya, gitu. Kayak wow, ternyata bulan Agustus ini walaupun berat, banyak banget hal-hal yang baik datang kepada aku. Jadi kamu tuh ngerasa mengapresiasi dirimu, dan juga sebenarnya kamu tuh disertai diblessing sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh tetap akan mengikuti jalanmu, mengikuti kamu, membimbing kamu gitu loh, seberat apapun jalannya. Jadi kamu akan sadar bahwa Tuhan itu blessing you gitu loh di sini. Semesta tuh nge-blessing kamu tuh, kayak ngikutin kamu kemana-mana gitu. Nah di sini memang my outer experience are a reflection of my internal condition. Ya, karena kayaknya kamu banyak beban banget, jadi kelihatan banget dari ini apa yang kamu alami bakal reflect banget sama pikiran kamu gitu loh. When I focus on my inner light, I see the world through of the lens. Nah, tapi kamu sadar setelah kamu nggak bisa gini terus, kamu nggak bisa kayak nggak yakin sama dirinya kamu, ngerasa terbebani terus gitu kalau nggak move gitu loh. Makanya akhirnya kamu fokus sama apa yang kamu bisa. Jadi makanya aku selalu bilang kan sama teman-teman, jadi kalau misalkan kalian dihadapi satu masalah, aku nggak menyalahkan kalau kalian lihat sesuatu dari negatifnya dulu, tapi jangan kelamaan. Sama kayak COVID ini, banyak banget yang masih menyalahkan gitu loh.
Padahal sebenarnya kalau mau dilihat ada banyak hal yang kita pelajari di sini, dan salah satunya adalah berusaha. Dan banyak teman dari COVID ini malah mengetahui passionnya dia, dan bahkan lebih banyak mendapatkan uang daripada pekerjaan yang dia lakukan biasanya. Jadi di sini tuh kayak banyak hal positif yang sebenarnya kalian bisa gali gitu loh. Nah, setelah kalian fokus sama inner light-nya kalian, bukan hal negatifnya aja, that's why kalian mulai move dengan kreativitasnya kalian, transisinya kalian, dan kalian kan mengapresiasi dirinya kalian sendiri. Begitu sayangs. Nah, di sini aku bakal pakai rebel cardku. You are the shit. Terus ada you are going through some toxic. You do you. Take a fucking trip. Nah, kayak aku bilang tadi, emang jalan yang kalian lakukan nanti akan tidak mudah. Bakal rough banget, tough di situ loh. Dan di sini bilang everyone has their turn. Welcome to yours. Gather your tired ass up and handle it. Jadi ya bagaimanapun bagaimanapun terjangan jalannya itu, bagaimanapun rough, kasar dari perjalanannya kamu tuh, kamu harus handle itu, dan kamu harus kelarin unfinished symphony ini gitu loh ya. You do you. Stop trying to change people, that shit never works. Jadi mungkin kamu ngerasa bahwa apa yang terjadi sekarang itu adalah kesalahan orang lain. Nggak bisa, kamu nggak boleh menyalahkan keluar terus. Kamu juga harus refleksikan diri ke dalam. Apakah aku ada salah? Apakah caraku salah? Yang mana salah? Jadi kayak kamu tuh harus merefleksikan dirimu gitu loh. Evaluasi dirimu, nggak harus kamu nyalahin keluar. Gara-gara COVID nih gini-gini, nggak, jangan kayak gitu. Ya, take a fucking trip. Go see some shit, do some new things, talk to people. Jadi mungkin karena kalian anxiety di sini, biar kalian perasaannya lebih lega, kalian diminta buat ayo coba keluar jalan-jalan dan atau enggak kalau enggak ketemu teman lah, ngomong gitu. Misalkan aku tuh pengen banget ke Bedugul sih, cuman belum sempat waktunya. Jadi pengen ke Bedugul, tempat yang tenang kayak gitu. Jadi di sana tuh pengen sama temanku cuman ngobrol aja. Jadi kayak catch up satu sama lain, udah lama nggak ketemu gitu. Jadi kayak emang biar ngelegain pikiran gitu loh. And the last one, you are the shit. Don't forget it. Jadi kamu tuh bisa kok handle ini. Situasi ini kamu bisa handle. Seberat apapun kamu bisa handle. Asalkan kamu percaya sama dirimu sendiri, kamu berpikir out of the box, dan kamu tidak stuck. Dan jangan menyalahkan orang lain dengan keadaanmu ini. Kamu nggak bisa menyalahkan keadaanmu kayak begini nih, nggak bisa, oke? Dari self care oracle di sini ada 3 yang harus kamu lakukan. Oke. Beauty ritual, massage, dan abundance planning. Jadi mungkin salah satu yang kalian pikirkan yang bikin kalian stuck itu adalah keuangan kalian. Makanya di sini diminta buat coba bikin planning lagi ulang. Dan kadang-kadang bikin planning itu malah bikin kita kayak lebih mengerti enaknya kemana jalannya. Jadi mungkin kalian stuck di sini karena kalian nggak tahu mau kemana. Makanya di sini disuruh ayo coba bikin planning deh. Terutama planning keuangan, planning mau kemana, arah keuangan, arah pekerjaannya kalian, arah passionnya kalian, something like that. Dan buat biar ini perasaan ini, anxiety ini hilang, coba kalian massage, coba kalian ketemu sama teman gitu. Dan terkadang ya karena ini my own experience reflection. Jadi kadang kalau kita lagi bad mood atau lagi capek banget, apa sih namanya aku bilang ya, kayak bukan depresi sih, kayak sedih banget tuh, refleks banget ke fisik kita. Jadi kalau misalkan fisik kita makin terasa nggak terawat, kita makin kayak lelah gitu nggak sih? Kalau aku ngerasa kayak gitu. Jadi kayak ketika aku ngaca terus ngeliat badanku awut-awutan, rambutku awut-awutan, terus muka aku berminyak, terus kayak terus badanku bau, aku tuh ngerasa kayak apa sih bahasa Indonesianya, inguh tuh nggak sih?
kayak nggak enak, nggak nyaman tuh. Dan akhirnya aku mandi besar, jadi kayak aku luluran, kayak aku akhirnya apa tuh namanya tuh hair spa, dan aku tuh ngerawat badanku dan aku lebih tenang, lebih rileks lagi, dan akhirnya aku lebih fokus dan aku lebih semangat. Itu biasanya yang terjadi sama aku. Jadi kalau kalian memang ngerasa bahwa badan kalian tuh sudah tidak nyaman dilihat, tidak dirawat, coba rawat deh. Itu beneran works on me sih, begitu. Nah, untuk romance era kalian di sini aku cuman tarik 2 aja. Nanti tarik lagi di video love-nya. Di sini ada stay optimistic about your love life and forgiving and learning. Di sini kalau misalkan buat yang Taken, di sini kayaknya kalian ada masalah, ya. Ada masalah yang bikin kalian harus memaafkan pasangan kalian, dan ya udah ambil pelajarannya, ambil hikmahnya dari apa sih namanya tuh, masalah tersebut. Dan kalian harus optimis kalau kalian bakal bisa melewati semua tantangan dalam percintaan kalian. Walaupun ada masalah, kalian harus optimis bahwa kalian sebenarnya memang bisa menyelesaikan dan emang saling mencintai di sini. Sedangkan buat yang single, kenapa ya setiap aku nge-video pasti banyak banget motor lewat. Padahal kalau diem-diem itu ya nggak ngapa-ngapain ya, motor nggak ada yang ribut. Oke, kalau buat yang single di sini kalian disuruh diminta buat optimis sama love life yang kalian. Jodoh kalian pasti ada. Oke, jodoh kalian pasti ada, jangan takut. Dan ini kan diminta buat kayaknya kalau bagi yang masih belum move on, ini kan diminta buat maafin masa lalunya kalian, maafin diri kalian, dan yaudah ambil pelajarannya dari masalah yang kemarin. Jangan kayak itu dilarut-larutkan banget gitu loh. Jangan kayak itu bikin kalian takut buat mencintai seseorang lagi, karena di sini disuruh optimis, say. Gitu. Oke, buat grup 2, grup pertama, aku harap Agustus kalian itu sangat indah. Walaupun emang berat, aku bilang ini berat, tapi aku lihat di ujung bulan Agustus nanti banyak hal-hal yang kalian akhirnya apresiasi, dan kalian akhirnya sadar bahwa kalian tuh benar-benar di blessing sama Tuhan. Jangan diem aja, keep walking, dan aku yakin kalian bisa melalui ini semua. Oke? Thank you so much. Nanti buat romance-nya next video ya, oke? Next video, oke? Ini bakal move ke grup 2, oke? Bye bye grup 1. See you on my next video. Bye. Oke, grup 2 ini adalah bacaan kalian. Di sini aku pakai 6 oracle dan 1 tarot. Jadi kita mulai dari tarot dulu ya. Ada Page of Pentacles, 2 of Pentacles in reverse, 9 of Pentacles, 9 of Wands, terus ada The Chariot in reverse, terus dari energy, ada Community in reverse, Storm Warning, Man Holding a Heart. Dari Wisdom ada Flexible, okay. New Life, Yang, Yin and Yang. Terus ada I Choose Love No Matter What dari Universe Has Your Back. Terus ada When I Let on Faith of the Universe, Peace becomes real. Oh my god, Vin. Okay, wait. Oke, di sini grup 2. Oke, kita mulai dari ini deh. Sip. Jadi di sini kan kayaknya bulan Agustus ini bakal plan memilih sesuatu, either mungkin pekerjaan atau kemampuan hidup lagi atau jalan hidup. Itu kan plan banget di sini. Tapi kalian, aku lihat saking terburu-burunya kan akan salah jalan gitu loh di sini.
apa tuh namanya tuh, tawaran atau peluang baru tuh ada sebenarnya, tapi kan di sini kayak terburu-buru banget, terus juga kayak nggak mau dengerin omongan orang, dan pada akhirnya kalian akan jatuh gitu. Jadi di sini tuh diminta buat kalau bisa gitu, kalau bisa nih, karena ada community interest, kalau bisa sebelum kalian memilih sesuatu, memilih opsi yang akan kalian pilih, coba kalian apa sih namanya tuh, diskusikan sama teman-teman yang mungkin punya pengalamannya juga, atau kalian bisa komunikasikan sama grup, misalkan kalian mau pindah kerja atau mau pilih apa sih namanya, tempat kuliah gitu kan, bisa coba cari lah orang-orang yang sudah pernah kuliah di sana, apakah bagus, apakah bagaimana. Jadi kalian at least punya apa sih namanya tuh, sarannya apa sih aku bilang, punya lah bekal untuk memilih yang mana gitu loh maksudku. Nah di sini kalau kalian terlalu terburu-buru, aku lihat bakal jatuh sih gitu. That's why di sini ada storm warning. Di sini makanya ini sudah kayak so be careful untuk memilih gitu. Tapi kalau kalian memilih dengan benar, aku lihat bakal ada hal yang baru. Ada yang gue bantu kalian juga kok, dari kalian memilih itu udah ada yang bantu aku lihat. Asalkan kalian minta ya, asalkan kalian minta meminta bantuan, bakal dibantu gitu loh. Nah di sini aku lihat ada pergerakan yang mulai baik pergerakannya, karena sudah memilih yang tepat dan enggak egois dalam pemilihan. Bukan egois ya, lebih ke terburu-buru dan enggak memikir jangka panjang gitu loh. Jadi di sini ada pergerakan, tetapi kalau pergerakannya itu anget-anget tai ayam alias cuman sebentar, ya hasilnya ya tetap aja di sini lagi. Hasilnya kalian bakal, terutama sih keuangan, bakal banyak banget hilang gitu. Jadi kalau kalian emang pengen ngedapetin apa yang kalian mau, kalian harus tetap lakuinnya itu. Dan di sini ya kalian dapatnya Nine of Pentacles. Jadi apapun yang kalian inginkan akan tercapai gitu. Kalau kalian pengen bikin bisnis misalkan gitu, ya at least kalian belajarlah bikin tanya-tanya ke apa sih yang harus apa sih yang lagi ngetrend sekarang. Kalian bisa coba lihat market, lihat pasar dulu gimana, apakah bakal ngetrendnya apa lagi 3 bulan. Kalian bisa interview para customer yang suka pakai fashion, fashionable gitu lah maksud aku gitu. Dan kalian harus tetap berjuang di sini. Kalau misalkan kalian emang pengen bikin fashion business gitu, business fashion gitu, dan kalau kalian berjuang, kalian mau tetap lanjutin gimana pun keadaannya, you will get what you want. Di sini aku lihat sih man holding a heart ini juga dari family juga aku lihat bagus ini. Let's see. Sorry. Man holding a heart itu juga ada hubungannya sama family. Jadi kalian bisa minta saran sama family kalian di sini. Kalau kalian ngerasa kurang gitu. Dan di sini when I lean on the faith of the universe, peace becomes real. I choose love no matter what. Kalau kalian percaya setiap langkah kalian itu semesta bakal ngebimbing kalian tuh bakal dikasih kok jalannya, walaupun nggak langsung ini jalan yang bener buat kamu gitu, enggak, tapi kayak sign gitu. Dan jangan deh kalian kayak terlalu bertumpu sama keegoisan kalian, bertumpu sama nafsu kalian gitu loh. Coba kalau misalkan nih aku balik lagi ke business passion, nafsu kalian adalah mengikuti kemampuan kalian dalam hal taste. It's okay, it's good gitu loh. Tapi yang namanya jualan, aku tanya lagi, is it yang namanya jualan lagi, pasti kan kalian pengennya itu buat customer kan. Tapi kalau misalkan customer tidak kalian dengarkan, gimana mau dijual gitu loh.
gitu. Ngerti kan? Sip. Nah, di sini juga kan diminta buat fleksibel. The new life ada yang ini adalah pergerakan, bergerak. Jadi kalian jangan sampai kalian apa sih namanya tuh angkat-angkat ayam kayak aku bilang tadi. Di sini yang ini minta bergerak terus sampai akhirnya kamu mendapatkan new life, mendapatkan apa yang kamu inginkan. Gitu. Being fleksibel nih, kamu harus ya kayak aku bilang tadi, kamu jangan egois. Jadi kamu harus dengerin dulu juga pendapat customermu, pendapat orang lain, pendapat tentang gimana dunia fashion. Kalau misalkan kalian pengennya fashion ya, aku cuman tiba-tiba pengen ngomongin itu aja sih tadi gitu. Kalau misalkan kalian mau jual yang lain, misalkan jualan aksesoris pun juga itu pakai season kan. Jadi kalian harus tahu season saat ini apa. Kalau summer kayak gimana, nanti autumn bakal ngetrennya apa, kan harus ikutin itu terus gitu. Oke? Jadi being flexible dan bergerak adalah hal utama untuk kalian di bulan Agustus biar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau gitu. Dan jangan terburu-buru apa sih, gimana ya, lebih baik kalian lakukannya itu little by little daripada kalian lakukan gitu akhirnya jatuh tumbang gitu loh. Dan kalian little by little sekalian belajar apa sih, medsos lah, belajar cara bikin detail apalah, patch lah gitu di sini. Oke? Don't be hurry, kalian masih punya waktu, tapi juga jangan malas-malasan sih. Oke. Don't believe every shit thought you have. Ini rebel card ya guys. Stop fucking winning. Stop obsessing. You need some fucking yoga in your life. Okay, don't believe your shitty thoughts you have. Jadi ini dibilang kalau misalkan kalian kemungkinan di pertengahan jalan kan ngerasa kok kayaknya nggak gini ya, nggak oke ya, kok kayaknya segitu-segitu aja ya, kok nggak laku-laku ya. Disinilah ketika kalian ngerasa padahal sebenarnya kalian sedang menuju di sini, tapi kalian ngerasa kayak kok nggak laku-laku ya, namanya jualan kan pasti awalnya nggak semuanya langsung boom gitu loh. Jadi disinilah kalian diminta buat ayo, nggak semua apa tuh, ayo jangan berhenti. Tapi kamu ngerasa kayak kok segininya nggak laku-laku tuh gimana, mending nggak usah deh. Nah, pikiran-pikiran seperti itu jangan sampai bikin akhirnya kamu down dan akhirnya kamu nggak lanjutin lagi gitu loh. Nggak boleh. Gitu. Yang namanya usaha pasti di awal itu nggak langsung boom gitu loh. Aku pun melakukannya, menarap itu ya nggak langsung boom, tapi lama kelamaan ya orang udah mulai kenal, orang udah mulai tahu aku, akhirnya ya mereka datang lagi gitu. Stop fucking winning. No one wants to listen to that shit. Complaining makes you weak. You have the strength to change the world. Jadi kamu tuh punya kekuatannya, kamu tuh bisa, kamu terus yakin dirimu bisa ngelakuinnya itu. Kamu kayak bilang gini, oke, memang di awal pasti berat, tapi kalau misalkan aku mau usaha, aku mau belajar, dan aku mau bersyukur, pasti aku bisa. So that's why jangan kamu percaya sama hal-hal negatif yang ada di hidupnya kamu dulu. Lihat semuanya jadi positif dulu. Change your mind, change your perspective lah gitu. Stop obsessing. You are not the fucking center of the universe. Kayak tadi aku bilang, jangan egois. Jadi kalau kalian emang mau jualan, yang kalian harus dengarkan adalah customer kalian. Apalagi kalian baru-baru awal jualan, gitu loh. Di sini makanya diminta buat kayak bikin customer gini lah, service lah gitu, kayak konsumen saat ini maunya kayak gimana. Kalau kayak lagi saat-saat ini tuh baju-baju tidur atau baju-baju yang kayak nyaman gitu yang dibuat di rumah tuh beneran laku banget. Dan sekarang lagi tie-dye kan, yang lagi laku, tapi aku nggak tahu sih lagi beberapa bulan ini bakal lakunya apa. Tapi aku lihat sih sampai tahun 2020 ini baju-baju yang nyaman itu banget bakal apa sih namanya tuh, bakal laku banget. Jadi kalian bisa observe that. You need some fucking yoga in your life. Jadi banyak bergerak sis, banyakin gerak, bukan banyakin bacot.
itu yang diminta ya. Jadi di sini buat grup 2 aku bilang khususnya adalah kalian diminta buat bergerak tapi jangan tergesa-gesa, terus juga mintalah saran ke orang yang menurut kalian bisa memberikan saran. Jangan tangan-angat tai ayam, terus juga jangan stuck di tengah-tengah, tetap jalan gitu. Jadi being flexible, misalkan dengan cara A kamu nggak bisa, kamu harus pakai cara B, intinya harus tetap berjalan. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau di sini. Jangan terlalu mikirin yang aneh-aneh, jangan mikirin yang negatif terus, jangan komplain, jangan mikirin diri sendiri aja kalau misalkan apalagi jualan gitu loh. Dan jangan banyak, dan bergerak terus gitu, percaya sama itu, oke? Dan terus dari self care di sini ada ground yourself, spend time with animals and sing. Jadi mungkin kalian ngerasa kayak overwhelmed banget sama ini, biar menenangkan diri kalian diminta buat ground yourself. Jadi ground yourself ini lebih kalian tuh kayak coba kalian injak tanah, injak rumput atau injak pasir dengan dengan kaki telanjang. Jadi kayak kamu tuh membuang semua energi negatifnya kamu ke bawah, ke dalam tanah gitu, kembali ke dalam tanah. Nanti ketika kamu sudah buang semuanya, kalian masukin energi positif lagi ke diri kalian. Dan aku ada video sih, kalau kalian emang kalian bisa chat aku minta videonya. Jadi ada 10 menit grounding di rumah. Nanti aku bakal kasih, tapi pakai bahasa Inggris sih itu. Terus di sini ada spend time with animals. Jadi kalian kayaknya lebih disuruh ke alam sih. Ini juga ground yourself juga ke alam, kan bisa ke pantai, jalan gitu tanpa sandal. Jadi juga main sama petnya kalian, bisa hewan peliharaannya kalian, atau kan ke zoo. Jadi kan emang kayak disuruh ke alam biar lebih rileks lagi jiwanya. Dan karena biar yang negatif-negatif, karena kalian lihat di sini tuh gampang banget berpengaruh sama negatif gitu loh. Apalagi kalau misalkan kalau kalian salah nanya sama orang, nanya sama grup gitu yang salah banyak orangnya, kalian tuh cepet banget ke trigger orangnya gitu loh. Jadi biar slow, jadi kalian kayak lebih baik ngalam gitu deh. Dan kalau kalian emang nggak sempat, kan bisa bisa nyanyi karaoke di rumah itu, lepaskan semua beban yang ada gitu. And romance oracle di sini aku pakai 2 aja karena aku mau bikin romance video Agustus tentang romance yang berbeda, di video berbeda. Jadi aku cuman ini 2 aja di sini. Yang pertama adalah pay attention to the red flag sama getting know each other. Jadi buat yang Taken di sini aku bilang ada sesuatu hal yang bikin hubungan kalian mendingin, atau ada sign yang harus kalian ngeh dari pasangan kalian gitu loh. Mungkin pasangan kalian itu sedang bosan atau sedang I don't know, maybe tidak kayak hubungan kalian mendingin gitu loh. Jadi kalian tuh harus kayak pay attention with that, dan kalian harus mengerti lagi apa maunya pasangan kalian di sini gitu. Kalau kalian udah ngeh itu ada satu hal yang aneh, terus kalian harus tanya sama pasangan kalian di sini, kamu kenapa toh, kok kamu kok dingin begini, kamu kenapa toh, kok kamu kok begini gitu. Terus akhirnya ya setelah kalian nanya, setelah kamu ngeh, mungkin mereka akan ngomong gitu loh, kamu nih masa nggak ngerti sih gitu, aku kan udah bilang gini-gini, kamu kok ngelakuin lagi gitu. Ini namanya komunikasi pasti adalah salah satu kunci dari hubungan kan, dan itulah kan harus ngeh juga di situ. Terus buat yang single di sini, mungkin beberapa dari kalian ada yang lagi deket sama cowok, mungkin dari Tinder, mungkin dari PDKT dari udah lama, dari sebelum COVID, atau baru ketemu pas jalan-jalan pas lagi COVID gitu. Ya, tapi kalian harus di sini harus mengenal satu sama lain karena lebih jauh, karena kalau misalkan nggak kalian kenal gitu lebih jauh tuh ada sesuatu hal yang mungkin
yang kalian nggak tahu tentang mereka di sini. Mungkin ada hal yang kamu nggak sukai dari mereka yang nanti akan jadi momok. Misalkan kamu udah deket banget, ternyata dia ngerokok dan kamu nggak suka cowok ngerokok, tapi kamu udah sayang, deng 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 gitu. Kadang cewek kayak aku gitu, aku tuh tidak suka cowok ngerokok, dan ketika udah dari awal aku udah tahu dia ngerokok, aku kan menghindari gitu loh. Tapi ada yang kayak nggak ngeh sama itu dan akhirnya cuman ya udah jalanin aja dulu, tapi pas di pertengahan pacaran nuntut pacarnya buat hilangin rokok gitu, which is itu bisa jadi pertanda pertengkaran hebat sih. Kayak gitu sih yang single. Oke, ini aja dulu buat reading bulan Agustus. Buat romansnya aku bakal pisah videonya biar lebih matang lagi. Oke, so thank you grup 2. Kalau kalian emang ngerasa belum puas, kan bisa langsung ke reading Agustus yang privat ke akunku. Kalian bisa chat aku via DM, via WhatsApp, atau via line at. Oke? See you on the next video. Bye bye. Grup 3, aku lihat di sini kalian itu sangat berusaha banget dalam hal pekerjaan, bisa juga. Jadi kalian berusaha banget. Pokoknya intinya kalian di sini tuh apapun yang kalian inginkan, kalian tuh berusaha banget untuk mendapatkannya. It's which is good. Cuman di sini aku lihat kalian terlalu memaksakan diri kalian sendiri, dan kalian itu tipe-tipe manusia yang udah tahu capek tapi kayak nggak minta tolong gitu loh. Dan aku takutnya kalian itu overburn, jadi overwhelm, dan akhirnya kalian yang akhirnya kayak muak dan hilang gitu aja gitu. Aku takutnya seperti aku takutnya kayak gitu. That's why kalau bisa kalian istirahat lah gitu loh, dan kalau emang ngerasa kayak udah nggak bisa menahan beban lagi, kalian minta tolong gitu loh gitu. Terus juga mungkin nih kalian ngerasa ragu-ragu, terutama nih masalah ada cinta sih di sini, ragu-ragu buat maju gitu karena kalian cemburu. Ada yang hal kalian cemburukan di sini. Mungkin kalian melihat yang PDKT, terutama ngelihat dia pergi sama yang lain, terus kalian cemburu tapi kalian nggak mau ngomong sama dia gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kalian mau jelasin, minta penjelasan, sepertinya kalian akan tahu kebenarannya di sini. So jangan sampai itu terjadi salah paham gitu loh. Jadi kalau emang kalian dalam kerjaan juga ada sesuatu yang emang kalian kurang pahami atau kalian ingin tahu kebenarannya, ngomong sama coworker kalian, jangan dipendam sendiri karena itu bikin jadi beban buat kalian juga. Ya. Gitu. Di sini mungkin kalian juga banyak dari grup ini ngedapetin omongan yang jelek, aku lihat gitu. Terus juga ngerasa tidak adil bagi hidup gitu. But honestly, kalau kalian mau sharing di sini, sharing perasaan kalian terutama, aku lihat kan akan mendapatkan keseimbangan. Karena kalian di sini aku lihat terlalu banyak menumpuk pada hati kalian. Kalian ngerasa diri kalian bisa, super bisa, tapi kalian sebenarnya udah dalam pikiran tuh udah overwhelmed banget, udah capek banget, tapi kayak kalian memaksakan diri. Kadang yang kayak gitu-gitu tuh nggak baik loh guys. Kalian harus tahu limit kalian di mana. Ketika kalian sudah tahu udah di batas limit, kalian harus tolong sama orang atau kalian istirahat gitu loh. Kalian hargai waktu kalian saat ini, here and now. Kalian nggak hidup cuman buat masa depan aja kok, tapi kalian juga hidup buat masa sekarang. Jadi ketika kalian udah overwhelmed, kalian harus istirahat atau minta tolong sama orang gitu. Karena kalian juga harus mikirin dong perasaan kalian harus pikirin dong juga jiwa kalian. Kalau jiwa kalian mintanya istirahat, kalian mau ngomong apa gitu.
Tapi setelah kalian udah istirahat, tetap action gitu. Kan udah seimbang soalnya kan, udah kalau minta misalkan kan, gengs tolongin aku dong bla 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 gitu, lama kelamaan akhirnya kan seimbang. Kalian capek istirahat, lama-lama udah istirahat, seimbang lagi, kalian udah evaluasi diri, action lagi gitu. Karena bulan ini aku lihat kalian emang sangat bergantung sama intuisi kalian kenceng banget. Jadi kalau bisa dengerin kata hati kalian, dengerin apa yang hati kalian omongin dan semesta omongin. Jangan apa sih namanya tuh, jangan tidak dihiraukan seperti itu gitu. Karena bulan ini juga ada, kalian bakal tahu apa makna dari yang terjadi di hidup kalian, dan ada perkembangan yang bagus dari personalnya kalian. Jadi mungkin awal-awal kalian terlalu memaksakan diri kalian sendiri. Mungkin kalian termasuk grup yang toxic positivity, which is yang rasa harus cepat, harus lakukan, harus terus lakukan. Padahal sebenarnya padahal sebenarnya dalam hidup itu ada fase pause juga gitu. Kalian boleh terus berjalan, tapi ketika capek kalian harus istirahat. That's why kan akhirnya menyadari itu di situ, menyadari harus beristirahat atau minta bantuan sama orang lain. That's why itu adalah perkembangan yang baik buat kalian. Kalian nggak selamanya bisa mengemban sendiri semuanya gitu. Kadang aku pun kalau misalkan lagi bingung minta tolong sama temen kok. Misalkan aku nggak tahu mau ngapain, aku bakal minta tolong sama temanku, aku harus gimana ya, kayak gini keadaannya, gini. Jadi aku dapat saran dari yang lain, dan malah menurutku dengan aku curhat, aku bahkan lebih lega daripada aku harus berdiam diri sendiri gitu, gengs. Terus buat rebel di sini ada, what the hell are you waiting for, get the shit done, don't fucking force. Nah kan, jangan diginiin. Terus ada double dollar di sini, make it rain. Because ada treasury island di sini ya. Ada keuangan. Wait. You tithe us. Nah, kayak aku bilang tadi, you tithe us. Kalian jangan terlalu kalian tuh jangan terlalu keras sama diri sendiri kalian. Kalian boleh berusaha, tapi kan kalau udah capek ya minta istirahat, minta tolong sama temen gitu loh. Nih, don't fucking force yourself gitu loh. Kalau emang udah capek, istirahat, nikmatin waktu ini, nikmatin saat ini gitu loh. Tapi kalau udah selesai, kalau udah kelar, udah kalian udah tolong, udah teman-teman mau bantu, kalian udah istirahat, ayo mulai lagi gitu. Jangan ditunggu lagi ngerasainnya kan. Kalau kalian lagi butuh kepastian ya, kalau lagi kalian butuh kepastian gitu, tanya sama ginimu, sama PDKT-mu atau pasangannya kamu gitu. Karena kalau dalam cinta tuh ya komunikasi yang paling utama sih gitu. Dan aku lihat ya buat grup 3 gitu, kalian sudah istirahat, kalian sudah minta bantuan, kalian sudah mengevaluasi diri. Aku lihat keuangan kalian juga bagus loh di sini. Treasure Island di sini ada $3, make it rain guys gitu. Jadi buat grup 3, aku sih nyaranin kalian tetap jalan yang sesuai yang emang kalian inginkan. Tapi ketika kalian sudah overwhelmed, stop dulu di sana, berhenti di sana dulu, pause, bukan nggak ngelarangnya, pause. Coba kalau kalian emang butuh bantuan dalam melakukan itu, minta bantuan. Terus juga kalau misalkan kalian ngerasa capek banget, istirahat dulu sambil nanti evaluasi diri, lalu berjalan lagi. Karena yang kalian inginkan tuh dari depan mata, cuman emang namanya manusia, fisik manusia itu emang butuh istirahat, apalagi hati, apalagi jiwa ya gitu loh, intuisi kalian gitu loh. Ikuti intuisi kalian gitu, jangan memaksa. Dan tentang asmara sih, aku lihat nih, aku buka aja kartu asmaranya sekarang ya.
kalian kalau emang butuh penjelasan ya ngomong aja, jangan terlalu banyak dia udah pasti dia selingkuh, enggak dia pasti gini pasti gitu. Jangan terlalu banyak pikiran yang enggak. Lebih baik komunikasikan saja, itu siapa, emang kamu belum punya pacar ya, apa kamu sudah punya pacar ya, gitu. Itu temannya kamu itu apanya kamu di perusahaan, aku cemburu loh, gitu. Nah di sini aku lihat ada codependency dan engagement. Kalau misalkan diteken, misalkan yang sudah punya pacar atau yang sudah punya pasangan, di sini hubungan kalian emang butuh komitmen yang lebih tinggi lagi, butuh komunikasi yang lebih baik lagi. Karena di sini kalian terlalu banyak pemikiran yang kacau, aku bilang. Gitu loh, terlalu kayak kalian terlalu posesif di sini, atau kalian terlalu banyak pikiran negatif tentang pasangan kalian. That's why kalian lebih baik daripada mikirin yang negatif-negatif, nanya. Ini juga berhubungan sama komitmen kalian, gitu loh, sama hubungan kalian ke depan. Kalau kalian terlalu banyak pikiran negatif, terus kalian nggak omongin, jadinya bertengkar kan. Jadi kayak terlalu banyak terlalu banyak prasangka, gitu loh. Jadi akhirnya komitmen kalian yang dipertaruhkan di sini, gitu. Sedangkan buat yang single, gitu, kalau kalian memang ingin hubungan yang lebih baik, gitu, jangan juga terlalu banyak prasangka atau terlalu banyak diem, gitu loh. Kalau kalian emang sayang sama orangnya, kalau emang suka sama orangnya, ngomong, gitu. Tapi kalau misalkan orangnya emang udah nggak sayang sama kamu, dia udah nggak tertarik sama kamu jangan force them untuk menyukai kamu, cari yang lain, gitu loh, yang single, gitu loh. Karena kita nggak bisa memaksa orang untuk mencintai kita, oke? Nah ini buat self care kalian. Dance, family, dan rest. Tuh kan disuruh istirahat. Jadi di sini buat buat kalian, aku kira selain sama pasangan, kalian juga harus balancing hidup kalian dengan family kalian. Jadi kalian salurkan cinta kalian kepada keluarga kalian. Kalian mungkin ngobrol, mungkin kalian pergi bareng-bareng, makan bareng, kayak mungkin masak bareng mama. Jadi kan juga selain sama pasangan, salurkanlah cinta kalian ke keluarga kalian juga. Terus juga di sini aku lihat dance, di sini kayaknya kan emang disuruh buat menggerakkan tubuh kalian. That's why karena di sini ada action juga. Jadi kalian juga selain mendengarkan hati kalian, kalian juga harus mendengarkan badan kalian yang ingin bergerak, karena banyak gerak itu bikin kalian lebih rileks biasanya, ya. Dan gak lupa istirahat, ya. Istirahat. Oke, grup 3. I think di segini aja cukup. Dan kalau kalian ngerasa kurang, kalian bisa general reading ke aku. Kalau intinya adalah jangan force yourself, oke? Kalian bisa mendapatkan itu, tapi kalian harus juga ingat sama jiwa dan fisik kalian yang butuh istirahat. Oke, that's all about the reading. Aku romansnya bakal pisah video, nanti kalian bisa tunggu videonya. So thank you so much udah nonton. Sorry agak ribut karena di sebelah lagi entah ngapain, ya. Oke, bye bye, see you on next video, bye bye.